Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri Jarmana akan menampilkan proposal saya yang berjudul Peningkatan Kualitas Pembelajaran Tema Cita-Citaku Muatan IPA di kelas 4 dengan model problem based learning berbantuan media audiovisual di SDN 145 Pekanbaru. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang penelitian. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti halnya yang tercantum dalam kurikulum 2013, yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Keempat kompetensi itulah yang menjadi tugas secara guru menjadi pendidik, supaya terciptanya manusia yang berkarakter bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap sosial berkaitan pembentukan karakter siswa yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Di dalam kurikulum 2013, cakupan aspek keterampilan yang dikembangkan dalam pembelajaran meliputi keterampilan abstrak dan konkret. Keterampilan abstrak merupakan siswa yang lain dalam sudut pandang atau teori tertentu. Menurut Wisudawati dan Sulistyowati 2013, proses pembelajaran IPA harus memperhatikan karakteristik sebagai proses dan sebagai produk. IPA sebagai integratif atau IPA terpadu diberikan di SD sebagai mata pelajaran yang terpadu. Pembelajaran IPA kenyataannya belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di Indonesia, peserta didik ini yang mempelajari IPA relatif belum mampu menggunakan pengetahuan IPA yang mereka peroleh untuk menghadapi kehidupan nyata. Kurikulum dengan tidak membebani peserta didik, namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga negara untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, peneliti bersama kolaborator menetapkan langkah pemecahan masalah dengan menggunakan model pembelajaran PBL ini. Menurut Sanjaya tahun 2013, adapun kelebihan dalam menggunakan audiovisual adalah memperjelas penyajian pesan agar tidak tertentu bersifat verbalistis dalam bentuk kata lain, tertulis atau lisan belaka, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Selain itu, didukung dengan penelitian internasional yang dilakukan oleh Fatma Fadli dengan judul Effectiveness of Problem Based Learning in Mathematics. Yang B, rumusan masalah. Bagaimanakah cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan tema Cita-Citaku Muatan IPA dengan model pembelajaran PBL ini di kelas 4 SD 145 Pekanbaru. Yang C-nya, tujuan penelitiannya. Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tema Cita-Citaku Muatan IPA dengan model PBL di kelas 4
SDN 145 Pekanbaru. Manfaat penelitian ini, yang pertama manfaat teoritisnya. Manfaat teoritis ini, penelitian ini dengan model PBL ini dengan media audiovisual dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi khususnya dalam hal cara mengajar dengan merupakan model PBL. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktisnya itu yang pertama dari siswa. Bagi siswa, dengan penerapan model PBL ini, media audiovisual dapat membantu siswa agar memperoleh pengalaman dan mengubah tingkah laku siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendalian sikap dan perilaku siswa dalam pembelajaran IPA. Bagi guru memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang model PBL ini yang akan diterapkan dalam pembelajaran sehingga meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam pembelajaran IPA. Bagi sekolah, dengan menerapkan model PBL ini, berbantuan media audiovisual dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memotivasi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Bab 2-nya, kajian pustaka. Yang pertama, kajian teoritis. Belajar pada hakikatnya adalah suatu proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada pencapaian tujuan pada proses berbuat melalui sebagai pengalaman yang diciptakan guru. Yang B, hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori, kajian empiris, dan kerangka berpikir yang telah dijabarkan, maka hipotesis tindakan ini adalah melalui model problem based learning berbantuan media audiovisual. Maka keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar yang mencakup kompetensi, sikap, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan untuk kerja belajar siswa kelas 4 SDN 145 Pekanbaru pada muatan IPA terpadu. Bab 3. Metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar 145 Pekanbaru yang bertempat di Pekanbaru. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, yaitu karena mudahnya melakukan komunikasi dengan guru dan keramahan dari guru dan dalam menerima peneliti saat ingin mewawancarai mereka dan ingin mengetahui lebih jauh tentang penerapan model PBL ini. Subjek penelitiannya, adapun subjek penelitian dalam penelitian adalah siswa SDN 145 Pekanbaru yang duduk di kelas 4 Sekolah Dasar tahun ajaran 2019-2020 yang terdiri dari 11 siswa perempuan dan 13 orang siswa laki-laki dengan jumlah siswa kurang lebih dari 24 siswa. Desain penelitiannya. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang dilaksanakan sebagai strategi pemecahan masalah yang dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Yang D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik tes dan non-tes yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, teknik tes. Yang kedua, teknik non-tes. Teknik analisis data kuantitatif. Data kuantitatif berupa hasil belajar kognitif pada aspek pengetahuan yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta
sesuai dengan data yang diperoleh dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai siswa dalam pembelajaran.